Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bertemu kembali dalam POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Masih bersama narasumber kita Al-Ustaz Yusuf Abu Ubaidah Sidawi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngobrol lagi Ustaz. Siap. Masya Allah. Insya Allah. Masih seputar bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulhijjah ini semuanya terfokus pada satu ibadah penyempurna rukun Islam, yaitu haji, Ustaz. Dan banyaklah cerita-cerita tentang yang berusaha berhaji, visanya nggak keluar-keluar, lalu juga yang masih berjuang nabung untuk haji, lalu juga banyak lah. Nah, kita akan bahas dimulai dengan bagaimana hukum haji itu sendiri dan keutamaannya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Memang sejak kecil itu kan kita sudah tertanam ya, tentang haji. Kita sejak kecil sudah tertanam bahwa salah satu rukun Islam itu adalah haji. Ibadah haji. Jadi sejak kecil kita sudah tertanam pengen nih berangkat haji, pengen untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah suci, melihat Ka'bah. Apalagi kalau lihat berita-berita haji gitu ya. Masya Allah, ada yang sampai nabung bertahun-tahun untuk bisa haji. Ada yang sabar antri 20 tahun, 25 tahun. Ada yang pakai sepeda katanya. Ya betul, sepeda, ada yang pakai motor. Masya Allah, luar biasa macam-macam. Perjuangan ya orang untuk berangkat haji. Karena memang Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Baitullah Ka'bah ini dirindukan oleh setiap kaum muslimin. Iya. Dan ibadah haji memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat banyak sebagai motivasi bagi kaum muslimin untuk bisa berangkat haji tadi. Iya. Ya, karena dengan kita tahu keutamaan-keutamaan itu biasanya jadi semangat, termotivasi gitu. Di antara keutamaannya tadi, pertama rukun Islam. Berarti ini kewajiban bagi yang mampu ya hendaknya untuk berangkat haji. Ya, jangan ditunda-tunda. Hanya sekali dalam seumur hidup. Yang kedua, di antara keutamaannya juga adalah meraih surga. Kata Nabi SAW, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jaza'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, melainkan surga. Yang ketiga, di antara keutamaannya juga, diampuninya dosa-dosa. Makanya kita dianjurkan memperbanyak umrah, memperbanyak haji. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa'innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian haji dan umrah karena itu bisa menghapus kemiskinan dan menghapus dosa-dosa. Masya Allah. Dan di antara keutamaannya juga, para jemaah haji dan umrah itu adalah tamu-tamu Allah SWT. Al-hujjaj wal umar wafduwa da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'atahum. Orang-orang yang haji dan para jemaah umrah itu adalah tamu-tamu rombongan Allah SWT. Allah mengundang mereka untuk ke tanah suci, untuk ke Ka'bah, dan mereka memenuhi undangan tersebut. Mereka berdoa kepada Allah SWT, Allah memenuhi permintaan mereka, mengabulkan doa-doa mereka. Ya, di antara keutamaan haji dan umrah juga bahwa ini adalah bagian dari jihad. Ya, bagian dari jihad. Oleh karenanya pernah ditanyakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, hal ala nisa'i jihad, apakah wanita itu punya kewajiban berjihad? Qala na'am jihadun la qitala fi. Iya, tapi jihad yang tidak pakai pedang, tidak pakai perang, yaitu al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Jadi ini termasuk bagian dari jihad, ya, terutama untuk para wanita, untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kan banyak tuh yang berangkatnya sudah sepuh gitu ya. Bahkan ada yang sampai berharap matinya di sana. betul. Udah pamitnya nangis-nangis gitu ya. Boleh guys. Apa? Berharap mati di sana boleh guys? Ya, kita nggak tahu di mana kita meninggal ya. Yang paling penting kita berharap itu husnul khotimah sebenarnya. Karena mati di Mekah juga bukan jaminan juga ini ya. Kalau kitanya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak beriman, ya sama aja gitu. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal ya matinya di Mekah. Ya, tapi yang paling penting amalnya, dimanapun
kita amati kalau amal soleh itu yang menjadi penentu gitu loh, bukan di mananya. Iya. Tapi kalau orang misalkan meninggalnya di Mekah Madinah, ya itu ya mudah-mudahan suatu keistimewaan ya, karena kalau dia meninggal di misalkan di Mekah atau di Madinah, apalagi nanti bisa disolatkan oleh orang banyak, Masya Allah, yang doakan kan semakin banyak gitu. Iya, betul. Tapi ala kulli hal, intinya haji ini adalah suatu kewajiban, bahkan termasuk rukun Islam, dan banyak keutamaan-keutamaannya. Oleh karenanya mestinya kita sebagai seorang muslim dan muslimah punya antusias, semangat untuk bisa berangkat menunaikan haji. Jangan ditunda-tunda. Kadang ada sebagian orang itu sudah punya kemampuan, hartanya melimpah, Banyak alasan. tapi aduh, saya belum siap. Nunggu siapnya kapan? Kematian Bahkan ada tidak yang nunggu. takut, Ustaz. Ada yang takut, saya banyak salah, nanti dibalas sama Allah di sana gitu ya. Ya justru makanya kita ke sana itu ya untuk memperbaiki diri kita. Nah, Karena kematian tidak nunggu kesiapan kita. Kalau nunggu siap, nanti keburu malaikat maut mencabut nyawa kita gimana ya kan? iya. Nah, apalagi ini kan kesempatan. Ya, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Terkadang mungkin sekarang kita memiliki kemampuan, punya harta, tapi bulan depan belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin Allah SWT cabut. Allah SWT menjadikan kita orang yang kere, nggak punya kemampuan. Maka selagi ada kesempatan jangan tunda-tunda. Itu maksudnya. Dan itu salah satu wasiat ulama ussalaf. Khalid bin Mi'dan, dia mengatakan, jika Allah telah membuka pintu kebaikan untukmu untuk beramal soleh, jangan tunda-tunda. Karena ya kamu tidak pernah tahu kapan kesempatan tersebut akan terbuka lagi untuk. Selagi ada kesempatan, ya udah. Istilah Gas. orang sini, gas ke. Ya, gas. Iya. Nah, ada nggak Ustaz nasihat atau ya mungkin tips bagi orang-orang yang saat ini masih ragu-ragu untuk memulai, saya nabung untuk haji atau saya daftar haji, atau mungkin bagi yang mampu kan bisa ngambil furoda ya Ustaz ya, motivasi Ustaz. Ya, motivasi ya harus pertama kita tanamkan keimanan dulu dalam diri kita, bahwa haji itu adalah suatu kewajiban. Haji itu banyak keutamaannya, ibadah yang Masya Allah tadi sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Itu harus kita tanamkan terlebih dahulu. Karena tanpa keimanan, ya kita susah untuk tergerak menunaikan ibadah haji. Capek, habisin duit. Begitu, setan membisikkan. Gitu. Tapi kalau sudah terpatri keimanan, Masya Allah ini kewajiban saya. Alhamdulillah Allah banyak memberikan rezeki kepada saya, nikmat kepada saya. Nah ini harus ditanamkan terlebih dahulu. Itu nomor 1. Yang kedua tentunya doa. Banyak memohon pertolongan kepada Allah SWT. Karena yang memudahkan kita untuk berangkat haji ya Allah SWT. Betul. Betapa banyak orang punya duit ya nggak dimudahkan untuk bisa berangkat. Ya, padahal sehat, walafiat, ya uangnya banyak, gitu kan. Di satu sisi ada orang yang mungkin ya fakir miskin, ya, tapi dengan kemudahan dari Allah SWT dia bisa berangkat. Plus semangat dia juga gitu ya. Nah, yang kedua banyak doa, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadat. Ini doa penting sekali. Ya, ya Allah berikan pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Ya, jadi banyak doa kepada Allah SWT. Yang ketiga, ya ada usaha, jangan cuma doa terus nggak mau usaha gitu ya. Nunggu orang yang ngasih. Usaha itu misalkan dengan nabung. Iya. Saya kemarin baca berita itu ada jemaah haji termuda, nggak salah dari Semarang, 18 tahun udah berangkat haji. Itu ternyata sejak kecil TK nabung. Sudah dia. nabung, Masya Allah. Ya, sudah nabung. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya itu jadi berarti kan dia punya memang ada semangat dan pendidikan orang tuanya ya, juga. Bisa jadi ya Allah, itu ya. menentukan juga. Betul. Ya, jadi lingkungan, kemudian orang tua, sekolahan. Nah, jadi memberikan semangat untuk kebaikan gitu kan. Nah, jadi di samping doa ya kita juga harus ikhtiar ya. Kemudian juga penghematan. Hal-hal yang tidak penting ya harus dikurangin. Iya. Ya, healing
Kadang sebagian orang Masya Allah healing ke luar negeri. Kebablasan healingnya Ustaz ya. Ke luar negeri, negara-negara kafir bisa. Iya. Begitu haji Gak bisa. nggak bisa. Uangnya habis. Itu lucu gitu. Kadang beli mobil mewah bisa, beli rumah mewah bisa, tapi untuk haji malah tidak ada keinginan. Ini kan ya terbalik lah. Kita harus menjadikan prioritas utama kita itu menjalankan yang wajib dulu, yang akhirat. Jangan kita menjadi budak-budak dunia gitu. Nah. Ya karena cinta kepada dunia sehingga kita prioritaskan malah dunia, yang akhirat malah kita kesampingkan. Nah ini ya, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa dunia ini sementara, yang kekal dan abadi itu adalah nanti di surga. Nah, sekarang itu kan marak pemberitaan, bahkan mungkin beberapa hari sekali itu banyak yang memberitakan, diviralkan juga. Polisi di Saudi itu viral mensweeping hotel-hotel yang jamaah haji tapi tidak memakai visa haji, tapi memakai visa jarrah. Nah, hukum berhaji tanpa memakai visa haji itu gimana Ustaz? Itu sah nggak sih? Kesannya kan memaksakan. Memang tadi sudah harus memaksakan. Nah, tapi memaksakan seperti ini gimana nih Ustaz nih? Iya. Semangat boleh. Nah, ya semangat boleh. Tapi haji itu kan ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya itu adalah istitoah, kemampuan. Ya, kemampuan. Salah satu kemampuannya itu adalah kemampuan bisa berangkat haji. Dari sisi finansial, dari sisi juga aturan. Nah, karena kan ini. Ya sekarang kita hidup dalam Masya Allah, satu sisi kita harus apresiasi bahwa animo masyarakat sekarang ini untuk berhaji itu luar biasa. Luar biasa. Nggak terbendungkan. Antriannya luar biasa. Luar biasa. Tapi tempat untuk haji kan terbatas. Nah. Masjidil Haram, kemudian Arafah itu tidak bisa diperluas. Tidak bisa diperluas gitu maksudnya. Masjidil Haram bisa mungkin ya. Apa namanya? Ya Masjidil Haram gitu. Itu pun masih kalau pas jamaah haji nggak memadai. Nggak memadai. Nggak memadai. Orang kita padahal sudah besar banget betul, itu. Ramadan akhir saja udah berjubel-jubel. Ya, apalagi kalau pas hajian dari berbagai penjuru dunia. Ya. Oleh karenanya, karena memang ya apa namanya animo yang begitu besar dari masyarakat, antusias yang begitu besar, sedangkan tempatnya terbatas. Kita misalkan ini gambaran kalau kita mau bikin acara nih di masjid Tabligh Akbar misalkan. Iya. Sedangkan kuota untuk masjid ini anggaplah cuma 300. Ya. Tapi yang mau hadir ini ribuan. Kan kita juga harus memikirkan. Repot juga. Nanti gimana nanti gitu kan. Iya, nah, dari sinilah kemudian dari pihak penyelenggara, istilahnya panitianya, yaitu negara Saudi Arabia, membuat peraturan. Membuat peraturan itu istilahnya membatasi. Makanya kan ada jatahnya. Setiap negara itu ada kuotanya. Indonesia sekian, Malaysia sekian, dari tempat-tempat yang lain dibagi rata kan. Karena semuanya kan tentu pengen haji juga gitu kan. Nah, sehingga ada peraturan-peraturan tadi. Salah satu peraturannya adalah tidak boleh haji kecuali dengan tasrih haji. Ya, tasrih haji itu izin masuk dengan untuk visa haji gitu loh. Bukan visa ziarah kemudian nyampe sana haji ya, atau visa kerja ikut haji di sana. Nanti haji sana dan lain sebagainya. Ya, ini tentu tidak diperbolehkan. Kenapa? Satu, karena menyalahi peraturan pemerintah. Ya, padahal selama peraturan pemerintah itu bukan sesuatu yang bermaksiat, maka wajib ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ini kan peraturan ulil amri dan tidak mengandung kemaksiatan ya, dan itu untuk kebaikan, kemaslahatan daripada nanti over. Nanti dibully lagi pemerintahnya. Wah, ini nggak pecus nih. Dan kejadian juga kalau tidak salah tahun kemarin itu banyak yang tidak kebagian. Nah, itu salah satunya tadi. Betul. Banyak salah satu sebabnya itu banyak yang tidak resmi ikut haji. Nah, jadi akhirnya terlihat terlantar. Iya betul. Bahkan ada satu postingan Ustaz, Ana lihat itu ada yang wukuf
tapi di luar tanda border Arafah. Berarti itu bukan, walaupun cuman 10 atau 20 meter, tapi di luar garis batas Arafah itu Ustaz. Jadi ada yang seperti itu. Karena mungkin penuh tadi ya Ustaz ya. Ya. Jadi intinya ya nggak boleh lah namanya kita haji tanpa visa haji itu, karena tadi melanggar aturan pemerintah. Yang kedua juga itu mengandung penipuan. Wa man khassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami ya bukan termasuk golongan kami. Itu kan penipuan. Ya. Kemudian yang ketiga juga akhirnya dolim sama yang lain. Iya, terutama yang haji resmi. Fasilitasnya keambil gitu. Terus bikin iri yang lain. Misalkan nih, anggaplah ada yang haji resmi dia harus nunggu 20 tahun. Iya. Ini yang hajinya nggak resmi langsung berangkat. Misalnya. Kan otomatis yang iri yang ini bisa menimbulkan kecemburuan. Dan tadi mendolimi yang kan otomatis dari pihak penyelenggara. Nah, ini kapasitas Arafah, Mina, Muzdalifah itu kan mereka sudah tahu ini kapasitasnya sekian. Iya. Kalau misalkan ada yang melebihi dari kuota tersebut, otomatis akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Ya, nanti mungkin kalau tidak bisa teratasi bisa sampai kepada tragedi-tragedi hilangnya nyawa. Ya. Karena kalau macet kemudian parah sekali itu bisa menimbulkan kan banyak juga dulu kejadian-kejadian karena desak-desakan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tentu semuanya sudah dipikirkan. Maka kewajiban bagi kita adalah taat kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat demi kemaslahatan bagi kita semuanya supaya ibadah hajinya juga nyaman, khusyuk gitu kan. Daripada kita haji tapi desek-desekan yang bikin kita nggak nyaman malahan, atau ada yang tadi mungkin nggak terurus. Nah, itu kasihan juga. Apalagi sekarang ini ada beberapa yang haji akhirnya ya ditangkap misalkan, dipulangkan. Kan kasihan, dia sudah ngeluarkan uang banyak tapi ternyata nggak bisa haji. Ya itu kan mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain gitu. Adapun tentang sah atau tidaknya selama syarat dan rukun haji terpenuhi, maka insya Allah sah. Ya, cuma nggak boleh melanggar peraturan pemerintah gitu. Cuma kalau sahnya selama syarat dan rukun hajinya terpenuhi ya berarti sah insya Allah. Sama seperti ini hukum nikah siri gitu ya. Ada orang nikah siri gitu ya. Tapi ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Syarat-syarat pernikahannya terpenuhi. Selama itu ada sah. Ya, sah. Cuma nggak boleh karena itu melanggar peraturan pemerintah. Karena pemerintah kan mewajibkan aturannya kalau nikah harus dicatat di KUA. Dan itu perlindungan hukum sebetulnya. Betul, untuk kemaslahatan juga. Ya, makanya peraturan pemerintah itu terbagi menjadi 3 kata para ulama. 1, peraturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini jelas wajib ditaati. Ya. Yang kedua, peraturan yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Yang ketiga, peraturan yang tidak ada dalil yang menganjurkannya dan tidak ada dalil yang melarangnya. Seperti peraturan lalu lintas, peraturan tadi pernikahan harus dicatat, misalkan. Itu demi kemaslahatan, tapi tidak ada dalil secara khusus. Ya, maka ini wajib ditaati. Oleh karenanya ini wajib ditaati, karena ini tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu demi kemaslahatan. Ya, karena kalau tidak diatur kotanya seperti itu, maka akan terjadi over dan itu bisa membahayakan, ya, membahayakan nyawa, membahayakan kesehatan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya nggak boleh haji tanpa visa resmi haji, tapi kalau sah atau tidaknya wallahu alam itu adalah sah selama syarat dan rukun hajinya terpenuhi. Terakhir Ustaz. Ya.
secara singkat saja, amalan-amalan yang bernilai haji. Karena mungkin ada yang merasa, aduh, sepertinya perekonomian saya untuk nabung atau untuk makan pun susah gitu. Ada nggak Ustadz amalan-amalan yang bernilai pahala haji, Ustadz? Ya, pertama, alhamdulillah jalan kebaikan itu banyak. Tidak hanya haji saja. Alhamdulillah banyak amal-amal soleh yang kita bisa lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan satu amal kebaikan, alhamdulillah Allah buka pintu-pintu kebaikan lainnya. Jadi jangan hanya terbatas pada satu pintu saja. Dan alhamdulillahnya lagi, Allah SWT tahu kalau tidak semua hambanya bisa berangkat haji gitu. Nah, makanya dikasih peluang-peluang dan pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya, yang bisa kita lakukan. Ya, terutama di bulan Dzulhijjah ini banyak amal-amal yang bisa kita lakukan kayak puasa, kemudian memperbanyak zikir, bahkan puasa Arafah itu ada sisi kesamaannya dengan jamaah haji. Makanya orang yang wukuf di jamaah, orang yang wukuf ya para jamaah haji doanya mustajab. Orang yang nggak berangkat haji disyariatkan puasa karena doanya orang yang berpuasa mustajab juga. Para jamaah haji dianjurkan untuk nyembelih. Kita yang tidak berangkat haji juga dianjurkan untuk kurban. Jadi ada kesamaan. Terlebih ada amalan-amalan yang pahalanya itu, kata Nabi SAW, pahalanya senilai seperti haji dan umrah. Ada. Ya, pertama, seperti menghadiri masjid untuk menimba ilmu atau mengajarkannya. Itu pahalanya seperti haji dan umrah. Juga berdiam diri di masjid setelah sholat subuh, ya dia sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah SWT sampai terbit matahari, ya. Lalu dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat syuruk, ya. Maka itu pahalanya seperti haji dan umrah, ya sempurna dan sempurna. Hadisnya disahihkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkannya. Yang ketiga juga yaitu kita sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu pahalanya seperti itu tiap hari Ustaz ya. Masya Allah kita Masya Allah, ya. Bisa. Tapi bukan berarti ya udah kita ini aja nggak perlu haji ya, enggak juga. Beda ini kan ya. Pahalanya. Iya, pahalanya. Ya, pahalanya. Bisa menjadi penghibur bagi yang belum berangkat haji. Iya. Juga ini yang pahalanya seperti haji juga berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi intinya pahala-pahala amal-amal soleh itu banyak sekali. Kita jangan hanya terbatas pada satu pintu kebaikan saja. Masih banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa berangkat haji, masih banyak amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan. Terlebih yang pahalanya tadi seperti setara dengan haji dan umrah dan haji. haji. Masya Allah. Tapi Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban dan juga tadi apa yang antum sampaikan berkenaan dengan keutamaan haji dan pahala haji, dan tentunya semoga ini jadi motivasi buat kaum muslimin dan kita semuanya untuk bisa haji atau ya minimal umroh dulu ya, biar melihat suasana dan mengenal suasana di masjid sambil menunggu haji. Haji tentunya. Ya mudah-mudahan semuanya, terutama para pemirsa ya dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Iya, amin. betul. Barakallahu fikum Ustaz. Siap. Menebar dakwah, meraih surga.